Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Jangan salahkan aku karena menuntut penjelasan dari sekte tubuhmu secara pribadi. Ekspresi Dubusi berubah, orang itu telah menjadi muridmu, penatuamu. Menjawab dengan dingin tepat sekali. Mengapa? Apakah kau pikir kau lebih cocok daripada aku untuk membimbingnya? Dubusi menarik nafas dalam-dalam. Dewa Naga Doulo, aku akan memberimu wajah dan membiarkan masalah ini. Aku juga harus memberitahumu, kami tidak akan menyerah untuk anak ini. Anda lebih tua dariku, jadi Anda harus tahu bahwa kami hampir mencapai tujuan kami. Tapi sekte tubuh masih belum memiliki penerus. Penatuamu sedikit terkejut. Mengapa kamu tidak memiliki penerus? Bukankah benih warisan sektemu? Dubusi sedikit kesal ketika dia menjelaskan tidak ada yang muncul di sekte ini selama hampir 20 tahun lebih jauh lagi. Apakah Anda berpikir benih warisan dapat diteruskan kepada siapapun? Aku akan mengakhiri di sini. Aku tidak akan menyentuh anak ini selama dia di Akademi Shrek. Tapi begitu dia keluar, kita akan berkompetisi secara adil. Dewa Naga, aku tidak percaya kalau kakak laki-lakiku tidak meninggalkan apapun padamu meskipun kau masih hidup. Aku tidak setara denganmu, tetapi Anda akan tetap membayar harganya meskipun membunuhku. Sekte tubuh juga bukanlah satu-satunya lawan Akademi Shrek. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Setelah dia selesai berbicara, sinar hijau gelap Dubusi menyala dan membakar lubang di cahaya Dewa Laut. Dia melambaikan tangan dan dia akan pergi. Sekte tubuh mundur. 20 individu atau lebih yang dibawanya bersamanya melarikan diri dengan cepat dan menghilang dalam sekejap. Cahaya keemasan di udara juga perlahan-lahan kembali ke pavilion Dewa Laut. Bukan hanya Akademi Shrek yang gelisah sekarang, semua kota Shrek juga tenggelam dalam keributan atas apa yang terjadi. Penatua Swan mendarat di pavilion Dewa Laut. Keempat dekan juga tiba. Suara penatuamu melayang keluar dari pavilion Dewa Laut. Sauze, pergi dan tenangkan orang-orang di kota. Sisanya bisa kembali. Swan kecil, bawa 3 anak masuk. Ya, Yan Sauze segera pergi. Kota Shrek masih menjadi wilayah Akademi Shrek. Itu juga dasar dari Akademi Shrek. Semua yang terjadi sebelumnya terlalu aneh, dan seseorang harus menenangkan situasinya. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao belum pulih dari keterkejutan mereka. Pertama adalah tabrakan antara penatua Swan dan Dubusi. Itu diikuti oleh cahaya keemasan yang intens. Meskipun hanya Dubusi yang bisa mendengar suara penatuamu, mereka secara kasar bisa menebak bahwa penatuamu telah bertindak. Bahkan sekte tubuh yang kuat harus mundur di depan penatuamu. Ini adalah kekuatan sejati Akademi Shrek. Penatuamu tidak perlu bertarung, tetapi berhasil memaksa pasukan musuh kembali. Posisi penatuamu di 3 hati mereka bangkit sekali lagi. Yu Hao telah merasakan berbagai tekanan di turnamen benua, namun pertarungan peringkat atas ini benar-benar mengerikan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan ini belum menjadi konflik yang meledak dan menghancurkan bumi. Ia merasakan ketidakberdayaannya saat ini. Tekadnya dipupuk sekali lagi. Prestasinya tidak akan rendah selama dia bekerja keras. Akan ada hari ketika dia akan mencapai penatua Swan dan bahkan tingkat penatuamu. Penatua Swan tampak agak suram. Sepertinya dia tidak bahagia. Dia telah ditekan oleh Dubusi. Dia membawa mereka bertiga ke lantai kedua pavilion Dewa Laut. Penatuamu berbaring diam di kursinya. Dia tampak lemah seperti biasa. Siapa yang mengira bahwa dia adalah orang yang mengusir seluruh sekte tubuh? Penatuamu, Penatua Swan, sedikit tertekan ketika dia menyapa penatuamu. Penatuamu tersenyum dan bertanya, mengapa kamu tertekan? Kamu tidak kalah. Tidak ada yang bisa ditekan oleh Dubusi. Jika aku tidak beruntung, aku akan mati bersama kakak laki-laki Dubusi. Meskipun aku menyelamatkan hidupku, aku masih cacat. Aku mungkin tidak lebih kuat darimu bahkan jika aku bertarung. Lagi pula, Dewa Naga sekarang tidak lagi seperti Dewa Naga yang dulu. Tidak, penatuamu, Anda tidak bisa bicara seperti itu. Penatua Swan berkata dengan tergesa-gesa, Anda adalah tulang punggung Shrek.
Penatuamu menghela nafas, tulang belakangku patah, dan racun kakak laki-laki racun Dubusi, memasuki meridianku. Meskipun aku mempertahankan hidupku, aku tidak bisa meluruskan punggungku lagi. Tetapi melalui bentrokan itulah aku berhasil mencapai terobosan dan melarikan diri dari malapetaka. Dubusi tidak seberuntung aku. Dia meninggal karena luka-lukanya. Setelah bertahan untuk sementara waktu, kasihannya dia juga pahlawan di masanya. Penatuamu mengungkapkan ekspresi kekecewaan di wajahnya dan berkata hidup seseorang terbatas. Bahkan untuk judul dolo seperti kita, aku dapat merasakan waktuku akan tiba. Setelah aku pergi, akademi harus didukung olehmu dan para tetua. Swan kecil, kau terlalu keras kepala dan tidak cukup tenang. Kamu harus tetap tenang ketika bertemu dengan sesuatu apapun itu di masa depan dan memikirkan akademi. Penatua Swan terkejut dan menjawab, Penatuamu tertawa, jangan khawatir. Aku tidak akan mati begitu cepat. Aku bisa bertahan selama beberapa tahun lagi sampai orang-orang kecil ini, anak-anak kecil ini matang sebelum aku cukup lega untuk pergi. Saat dia berbicara, tatapan penuh kebaikannya mendarat pada Yu Hao dan dua lainnya. Yu Hao, kemarilah. Penatuamu melambai ke arah Yu Hao. Ya, Yu Hao bergegas menuju penatuamu dan datang ke sisinya dengan hormat. Penatuamu sedikit tersenyum dan berkata, anak baik, aku senang dengan jawabanmu. Kamu belum terlalu tua tetapi kamu sangat ulet. Aku sangat terkejut dengan perkembanganmu setelah kembali dari turnamen. Seorang master jiwa dapat dipupuk di semua bidang, kecuali sikap. Kamu baik, sangat baik. Yu Hao menunduk dan berkata, penatuamu, Anda melebih-lebihkanku. Aku seorang yatim piatu. Aku tidak memiliki kerabat lagi sejak ibuku meninggal. Aku hanya dipenuhi dengan kebencian saat itu. Aku bertemu Guru Soya dan senior tertua di hutan Stardo, dan mereka mengirimku ke Akademi Shrek menggunakan jatah Sekte Tang. Aku tumbuh bersama ibuku di tempat yang membeku sejak aku masih muda. Yang aku rasakan hanyalah penghinaan dan ketidakpedulian. Baru setelah memasuki Akademi Shrek, aku merasakan perasaan keluarga. Akademi memberiku kehangatan, memberi makan, dan memberi pakaian kepada aku, dan bahkan mendidikku untuk menjadi master jiwa. Ini adalah keluargaku. Aku bisa melakukan apa saja untuk melindungi dan menjaga kemuliaan keluargaku. Kata-katanya emosional, matanya memerah saat dia berbicara. Penatua Swan sedikit terkejut ketika dia memandangnya. Penatuamu meraih tangan kanan Yu Hao dan berkata, ketika aku pertama kali melihatmu, aku tahu kamu adalah anak kecil yang punya cerita. Itu karena ekspresi di matamu berbeda dari kebanyakan orang lain. Matamu mungkin sangat jernih, tetapi menyembunyikan rasa sakitmu. Rasa sakitmu baru hilang baru-baru ini. Seperti yang kamu katakan, Shrek adalah keluargamu. Itu juga keluarga kita. Aku memberitahu Dubusi, kamu adalah muridku. Dia mengatakan kepadaku dia tidak akan menargetkanmu selama di Shrek. Aku mengerti apa yang dia maksud. Ketika kamu lulus dari Shrek, dia mungkin menargetkanmu lagi. Yu Hao tertegun. Dia tidak berharap bahwa sekte tubuh masih belum menyerah padanya. Penatua Swan tidak tahan lagi. Bocah bodoh, cepat mengakui gurumu. Hah? Yu Hao bereaksi sekarang. Dia berlutut segera dan membungkuk kepada penatuamu dengan hormat. Penatuamu, terimalah aku sebagai muridmu. Penatuamu tertawa dan berkata, anak baik, berdiri. Dia meraih tangan kanan Yu Hao dan menariknya dengan lembut. Kekuatan lembut disuntikan ke tubuh Yu Hao dan mengangkatnya. Penatuamu tersenyum ketika dia melihat tatapan tulus di mata Yu Hao. Semakin dia melihat, semakin dia senang. Dia tidak bisa membuat pengajuan kepada Yu Hao untuk menjadi murid dengan statusnya saat ini. Dia hanya bisa mengisyaratkannya. Untungnya, Penatua Swan mengingatkan Yu Hao dari samping. Jadi dia tidak melewatkan kesempatan yang begitu besar. Yu Hao mencoba menguji dengan bertanya, penatuamu, apakah Anda setuju? Penatuamu tertawa. Bocah bodoh, sudah waktunya kau memanggilku dengan sebutan lain. Yu Hao senang dan buru-buru berkata, guru. Dia ingin berlutut lagi ketika mengatakannya, tetapi penatuamu tidak membiarkannya. Melakukannya kali ini dengan menggunakan kekuatan jiwanya yang lembut untuk mengangkat Yu Hao. Kamu akan menjadi murid terakhirku mulai hari ini. Dan seterusnya. Aku tidak terlalu ketat dengan formalitas. Kamu tidak harus berlutut di masa depan. Ya, Yu Hao masih sangat menghormati. Meskipun penatuamu tidak terlalu khusus dengan formalitas. Jika penatuamu dan penatua Swan tidak ada di sini, dia akan melompat kegirangan. Wang Dong
Dan Xiao Xiao iri ketika mereka melihat pemandangan ini dan berjalan mendekat untuk memberi selamat padanya dengan tergesa-gesa. Penatuamu tersenyum, kalian berdua juga bagus Xiao Xiao. Belajarlah dari penatua Xuan di masa depan. Biarkan dia menganalisismu. Master jiwa pertempuran tipe bantu tambahan. Adapun Wang Dong, kamu adalah seorang master jiwa tipe cahaya juga. Kamu bisa menjadi muridku dalam nama untuk sementara waktu. Wang Dong menjulurkan lidahnya dan berkata dengan sedikit kurang ajar, penatuamu. Ini tidak adil. Aku seorang master jiwa tipe cahaya seperti Anda, tetapi Anda menerima Wo Yuhao sebagai murid Anda meskipun dia bukan tipe cahaya. Bagaimana Anda begitu diskriminatif? Aku ingin menjadi murid terakhir Anda juga. Penatuamu tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat tampang marah Wang Dong. Dia berkata, kamu anak kecil. Kamu adalah orang pertama yang mengajukan permintaan seperti ini di depanku. Hanya ada satu murid terakhir. Wang Dong bergerak lebih dekat. Ketika dia melihat bahwa penatuamu tidak marah, dia berkata hampir secara alami, tidak apa-apa dengan status Anda dapat menetapkan aturan. Selain itu, baik Yu Hao dan aku memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Anggap saja kita berdua sebagai orang yang sama, satu kesatuan. Senyum penatuamu berubah sedikit nakal. Oh, satu kesatuan. Wang Dong tersipu ketika dia melihat penatuamu menatapnya. Dia meraih tangan penatuamu lainnya dan berkata, terima saja aku. Kalau tidak, dia akan menggertakku di masa depan ketika dia seorang murid resmi, tetapi aku hanya seorang murid dalam nama. Penatua Xuan tertegun ketika dia melihat pemandangan ini. Dalam ingatannya tidak seorang pun termasuk Yan Shaoze yang berani menjadi begitu berani di depan penatuamu. Tapi Wang Dong tidak hanya melakukan ini. Dia tidak tampak kesal ketika dia memandang penatuamu di sisinya. Dia tampak senang. Penatuamu berkata, Xuan kecil, apakah kamu melihat ini? Aku dipaksa untuk menerima dua murid terakhir. Penatua Xuan terkekeh dan menjawab, aku melihat Anda cukup menikmatinya. Ini tidak buruk juga. Kedua orang ini baik karena ini adalah kasusnya. Aku akan menerima seorang murid terakhir juga. Lagi pula, aku tidak jauh lebih muda darimu. Xiao Xiao cerdas dan berlutut di depan penatua Xuan dengan tergesa-gesa. Dia membuku kepadanya, guru. Penatua Xuan mengangkatnya dan terkekeh. Anak kecil, kamu pasti luar biasa di bawah bimbinganku. Jangan kalah dengan kedua orang itu. Xiao Xiao tertawa dan menjawab, guru, aku akan melakukan yang terbaik. Beri saja semua item yang dapat meningkatkan kekuatanku. Penatua Xuan tertawa. Wow, aku menerima murid terakhir atau pengacau kecil? Xiao Xiao tertawa. Nanti aku akan membelikan guru sebuah paha ayam. Hahaha. Setelah dia mengakhiri retretnya, dia berkultivasi dengan Penatua Xuan dan sudah sangat akrab dengannya. Dia secara alami sangat gembira karena hubungan mereka telah dikonfirmasi. Penatuamu mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya pada saat ini dan berkata, Dubusi baru saja pergi, tetapi seseorang baru saja datang. Sepertinya ini hari yang baik. Penatua Xuan menyipitkan matanya dan sinar tajam melintas di matanya. Dia akan bergerak. Penatuamu mengangkat tangannya dan menghentikannya. Dia berkata, pengunjung adalah tamu. Ajak saja dia masuk. Penatua Xuan terkejut dan bertanya, ke paviliun Dewa Laut? Penatuamu tersenyum dan menjawab, ya, ke paviliun Dewa Laut. Meskipun Penatua Xuan terkejut, dia tidak akan menentang perintah penatuamu. Tapi dia tidak pernah ingat ada orang luar yang diizinkan masuk ke paviliun Dewa Laut sebelumnya. Penatua Xuan sudah menghilang dari tempatnya saat cahaya bersinar. Dia tiba di luar paviliun Dewa Laut pada saat berikutnya. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan dingin, karena kamu sudah di sini, kamu tidak perlu menyelinap lagi keluar. Ketika dia berbicara, dia meraih udara. Retakan hitam tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara Penatua Xuan. Ini bukan cara untuk menerima tamu. Cahaya keemasan redup menyala ketika lingkaran menyebar dengan cepat dan sinar cahaya yang terdistorsi membatalkan tangan besar Penatua Xuan. Seorang tokoh juga muncul. Dia adalah kepala aula atau balai kebajikan termasyur Kekaisaran Ryu, serta orang yang bertanggung jawab atas Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Itu kamu, Jing Hongchen? Penatua Xuan juga terkejut. Meskipun dia bisa merasakan kehadirannya yang kuat, dia tidak menyangka itu adalah kepala dari aula kebajikan termasyur. Jing Hongchen tersenyum dan berkata, Penatua Xuan, Anda seharusnya tidak terkejut.
Karena Anda menginginkan sesuatu dari aula kebajikan termasyur, aku datang untuk secara pribadi berkunjung ke Penatua Swan dan Akademi Shrek. Mata Penatua Swan bersinar dengan cahaya ilahi ketika dia berpikir, Jing Hongchen ini datang pada waktu yang kebetulan. Apakah dia datang dengan sekte tubuh dan menunjukkan diri pada titik ini? Atau ini benar-benar hanya kebetulan? Penatua Swan tidak mengungkapkan pikirannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu seorang tamu, silahkan masuk. Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan ke paviliun Dewa Laut. Jing Hongchen adalah orang yang terkejut sekarang. Dia sudah terkejut ketika dia ditemukan dengan alat jiwa tipe penyembunyiannya yang telah dia ciptakan sendiri. Dia percaya tidak dapat ditemukan selama dia tidak bergerak, tetapi Penatua Swan berhasil melacaknya. Dia bahkan lebih terkejut Penatua Swan mengundangnya ke paviliun Dewa Laut. Jing Hongchen ragu-ragu. Paviliun Dewa Laut mungkin adalah tempat yang mudah untuk dimasuki, tetapi tidak mudah untuk pergi bagaimanapun. Ini adalah Akademi Shrek. Meskipun dia memiliki kartu trafi yang cukup di tangannya, Akademi Shrek telah didirikan selama beribu-ribu tahun dan selalu hadir di benua Doulo. Itu juga karena Shrek, Kekaisaran Ryu, tidak berani bertindak sembrono meskipun mereka memiliki sumber daya yang memadai. Paviliun Dewa Laut. Apa Paviliun Dewa Laut? Penatua Swan bercanda, apa ini? Sebagai kepala dari Balai Kebajikan Termasyur, Anda tidak berani memasuki Paviliun Dewa Laut? Kalau begitu, kenapa kau kesini? Jing Hongchen menajamkan alisnya. Keangkuhannya bahkan lebih besar dari Dubushi. Dia muncul sekarang karena dia tidak ingin bergaul dengan sekte tubuh dan mempengaruhi reputasinya. Setelah diprovokasi oleh Penatua Swan, dia tertawa keras sebelum berjalan ke paviliun Dewa Laut dengan langkah besar. Penatuamu mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya dan kagum pada Penatua Swan di dalam hatinya. Penatua Swan memang seorang ahli dalam psikologi manusia. Tindakan sederhana mengundang Jing Hongchen ke paviliun Dewa Laut sangat mengurangi aura besarnya. Setelah memasuki paviliun Dewa Laut, tingkat pertama, tatapan Jing Hongchen bergerak. Dia sedikit terpana. Jelas dia bisa mengatakan paviliun Dewa Laut itu luar biasa. Penatua Swan berjalan ke kursi pohon emas di satu sisi tingkat pertama. Sebelum duduk, dia juga memberi isyarat agar Jing Hongchen duduk. Jing Hongchen tersenyum pada Penatua Swan sebelum duduk di seberangnya. Tak satu pun dari mereka berbicara terlebih dahulu, dan mereka hanya saling menatap ketika mereka duduk di sana. Tetapi udara di sekitar mengeras karena aura mereka. Penatua Swan dan Jing Hongchen memiliki aura yang sama, tetapi perbedaannya, aura Penatua Swan tampak stabil seperti bumi, sedangkan aura Jing Hongchen berasal dari penindasan yang mungkin dilepaskan kapan saja. Sepertinya alat jiwa dapat membantu master jiwa ke standar tertentu. Kultivasimu hanya sekitar peringkat 93, tetapi kamu dapat menstabilkan diri di depanku. Penatua Swan berkata perlahan. Jing Hongchen tersenyum dan menjawab, aku percaya. Penelitian alat jiwa masih dalam tahap awal dan dunia akan menjadi milik alat jiwa di masa depan. Ketika saatnya tiba, ketika alat jiwa tidak lagi mengandalkan kekuatan jiwa, master jiwa akan dihilangkan. Aku ingin tahu, apakah Penatua Swan yakin dengan ini? Penatua Swan menjawab dengan dingin, tidak masalah apakah aku percaya atau tidak. Bagaimanapun, kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Tidak penting apakah aku akan hidup untuk melihat hari itu, kata Jing Hongchen dengan santai. Itu sudah cukup terjadi di Kekaisaran Ryu. Di Starlo, Tianhun, Doling dan bahkan Akademi Shrekmu terlalu jauh dalam aspek alat jiwa. Penatua Swan tertawa. Oh, apakah kita sejauh itu? Aku kira tidak. Sejak kapan kamu bisa memanfaatkan celah ini untuk mengalahkan Akademi Shrek? Kami hanya mengirim setengah dari kekuatan utama kami untuk turnamen duel benua yang baru saja berakhir. Tapi kami masih menang. Itu membuktikan bahwa keuntunganmu dalam alat jiwa belum menentukan. Penatua Swan terkejut. Jing Hongchen mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Kamu benar. Aku menerima berita dari akademimu yang menyatakan minat untuk mengadakan pertukaran dengan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Aku sangat senang saat itu. Tetapi karena suatu alasan akademimu berubah pikiran. Jika itu karena turnamen, aku pikir itu tidak perlu. Kekaisaran Ryu murah hati. Turnamen adalah turnamen.
kami tidak akan mengembangkan kebencian karena kecelakaan selama turnamen. Penatua Swan bertanya apakah ini alasanmu untuk datang hari ini. Jing Hongchen menjawab, sebagian. Ada alasan lain juga, aku ingin mendapatkan pedang penghakiman kembali. Itu adalah salah satu kreasi terbaikku dan juga sangat penting bagiku. Aku harap Anda bisa mengembalikannya kepadaku. Penatua Swan mengangguk dengan serius dan berkata, aku bisa mengembalikannya. Aku akan mengembalikannya kepadamu selama dapat membuat Ma Xiaotao pulih sepenuhnya. Jing Hongchen menjadi suram dan menjawab Penatua Swan, kamu tidak bisa mengatakan demikian. Banyak siswa elit kami juga mati di bawah tangan siswamu, tapi kami tidak pernah meminta kompensasi. Penatua Swan berkata dengan acuh tak acuh, bisakah siswamu dibandingkan dengan Xiaotao? Ma Xiaotao adalah pengganti peran dekan sekolah roh pelindung di akademi kami. Dia bahkan belum berusia 20 tahun, tapi dia sudah menjadi sage jiwa 7 cincin. Dia memiliki jiwa bela diri peringkat atas. Tidak ada seorang pun di benua ini yang dapat menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1. Shrek tidak akan merebut barang-barangmu dengan paksa, tetapi kondisi Xiaotao istimewa. Jiwa bela dirinya telah berubah negatif dan dia masih koma sampai sekarang. Setelah kami menemukan cara, kami akan mengembalikannya kepadamu. Jing Hongchen mengerutkan alisnya dan bertanya apakah tidak ada ruang untuk negosiasi. Penatua Swan tidak berbicara dan hanya menatapnya dengan tenang. Setelah merenung sejenak, Jing Hongchen berkata, bagaimana jika aku menukar sesuatu yang bernilai sama dengan itu? Aku sudah memberitahumu bahwa kita menyimpan pedang untuk meneliti jiwa bela diri Xiaotao yang telah berubah. Jawab Penatua Swan dengan dingin. Jing Hongchen sedikit menegang, lalu berkata dengan suara yang dalam, bisakah aku melihatnya? Penatua Swan adalah orang yang ragu-ragu sekarang. Suara penatuamu terdengar pada titik ini. Ya, kamu bisa bawa dia ke lantai kedua. Ekspresi Jing Hongchen menjadi ketakutan ketika dia mendengar suara ini. Dia dengan cepat berdiri. Meskipun dia tidak muncul dengan sekte tubuh sebelumnya, dia dengan jelas menyaksikan pertarungan antara Penatua Swan dan Dubushi, serta bagaimana Dubushi terhalang oleh cahaya keemasan Akademi Shrek. Jing Hongchen sangat tajam meskipun dia belum mencapai tingkat Doulo Transcendent. Dia segera menyadari bahwa pemahaman dunia luar tentang Shrek keliru. Yang terkuat di Akademi Shrek bukanlah Penatua Swan Toti Doulo, tapi orang lain. Bahkan Dubushi harus mundur di depan pria ini. Seberapa kuat dia? Itu sebabnya dia menyelinap ke Akademi Shrek setelah sekte tubuh pergi. Jing Hongchen berkata dengan suara yang dalam, Penatua Swan dan penatua yang tidak diketahui, aku memiliki setidaknya 3 alat jiwa kelas 9 otomatis bersamaku sekarang. Jika aku diserang, alat jiwa ini cukup kuat untuk menghancurkan semua kota Shrek. Itu tidak bisa dihentikan. Ini adalah Akademi Shrek. Ada lebih dari 5 Doulo Transcendent dari apa yang diketahui Jing Hongchen. Terlepas dari seberapa kuat alat jiwanya, dia hanya peringkat 93. Dia bukan tandingan bagi begitu banyak Doulo Transcendent pada jarak sedekat ini. Tapi dia siap. Dia juga percaya bahwa Akademi Shrek tidak akan benar-benar menyerangnya. Itu tidak sesuai dengan standar mereka. Kamu adalah tamu kami sekarang karena kamu telah memasuki pavilion Dewa Laut. Penatuamu berkata dengan acuh tak acuh, jika aku benar-benar ingin menyentuhmu, alat jiwamu mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Jing Hongchen tidak membalas, tetapi mengungkapkan rasa lega. Dia tertawa dan berkata, ini kehormatan bagiku untuk menjadi tamu pavilion Dewa Laut. Dia datang ke lantai kedua dengan cepat di bawah bimbingan Penatua Swan. Penatuamu berbaring di kursi malasnya sementara Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berdiri di belakangnya. Yu Hao sangat cemas. Sebelum dia menjalani retret, dia pernah bertanya kepada penatuamu tentang kondisi Ma Xiaotao. Penatuamu mengatakan kepadanya Ma Xiaotao baik-baik saja, yang memberinya ketenangan pikiran saat dia mundur ke dalam kultivasi. Tetapi sepertinya dia dalam kondisi serius dari apa yang Penatua Swan dan penatuamu katakan. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Jing Hongchen tertarik pada penatuamu. Penatuamu mungkin terlihat seperti penatua yang lemah dan tidak melepaskan aura yang kuat, tetapi Jing Hongchen yakin bahwa dia adalah orang yang sebelumnya telah memaksa sekte tubuh pergi. Kemampuan dan kultivasi penatuamu tidak bisa dilihat hanya dengan menggunakan mata seseorang. Tidak terduga bahwa Shrek memiliki sosok yang begitu kuat. Salam, bolehkah aku tahu nama penatua? Jing Hongchen membungkuk sedikit ke penatuamu. Penatuamu tersenyum dan berkata, namaku Mu'en. Aku percaya tidak banyak di dunia ini yang masih mengingat namaku.
Jing Hongchen benar-benar hilang ketika dia mendengar nama penatuamu. Dia tidak bisa mengingat nama seperti itu dari ingatannya atau penyelidikan ke Shrek. Dia lebih waspada terhadap penatuamu karena hal ini. Penatuamu berkata kepada penatua Swan, Swan kecil, bawa dia untuk melihat kondisi Xiao Tao. Yu Hao, kalian bertiga akan ikut juga. Ya guru. Yu Hao mewakili yang lain dan mengakui penatuamu. Dia dengan cepat berjalan menuju penatua Swan. Tatapan Jing Hongchen berubah arah saat dia mendengar nama Huo Yu Hao. Namanya muncul paling atas pada laporan dari Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Dia muncul lebih sering daripada pemimpin tim mereka, Ma Xiao Tao atau bahkan wakil pemimpin Dai Yu Heng. Jiwa bela diri kembar. Dan kemungkinan yang satu adalah jiwa bela diri pamungkas dengan budidaya sekitar 2 cincin, tetapi dia mungkin bisa menyembunyikan kultivasi dan kemampuannya sendiri. Serangkaian informasi ini muncul di benak Jing Hongchen dan membuatnya memandang Yu Hao dengan cara yang berbeda. Dia bahkan mendapatkan berita yang bermanfaat. Yu Hao memanggil guru pada penatuamu. Ia adalah murid seorang lelaki tua misterius ini. Ikut aku. Penatua Swan berjalan menuju ke lantai ketiga. Sedangkan penatuamu tetap di tempatnya dan menutup matanya sepertinya dia sedang beristirahat. Jing Hongchen memandang Yu Hao dengan tertarik saat dia berjalan. Dia berkata, kamu Yu Hao, kalian pasti Wang Dong dan Xiao Xiao. Semua penampilan mereka dijelaskan secara terperinci dalam file aula kebajikan termasyur. Yu Hao mengangguk tetapi tidak berbicara. Dia hanya mengkhawatirkan Ma Xiao Tao sekarang. Jing Hongchen tidak kesal meskipun dia diabaikan. Dia hanya memandang Yu Hao dengan serius. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pavilion Dewa Laut lantai ketiga. Seluruh ruangan berubah menjadi keemasan. Cahaya murni tampaknya tidak dilepaskan oleh seseorang, tetapi dipancarkan dari kayu yang mengelilingi mereka. Dari apa sebenarnya Pavilion Dewa Laut dibangun? Kakak perempuan. Yu Hao melihat Ma Xiao Tao yang berbaring di tempat tidur es misterius. Dia sangat cemas sehingga dia ingin bergegas, tetapi dia dihentikan oleh penatua Swan. Ma Xiao Tao tampak agak pucat, sedangkan bibirnya yang semula merah sekarang menjadi keunguan. Seluruh tubuhnya melonjak dengan api hitam saat dia diliputi oleh cahaya kemasan. Meskipun ditekan oleh cahaya kemasan, itu tampak pantang menyerah. Penatua Swan menggelengkan kepalanya pada Yu Hao yang gelisah. Yu Hao menggigit bibirnya dan tinjunya mengepal tanpa sadar. Sudah 2 bulan sejak turnamen berakhir. Dia tidak mengira kondisi kakak perempuannya akan sangat buruk. Dia hanya bisa berbaring di ranjang sedingin es dan harus disegel oleh kekuatan cahaya. Mata Yu Hao memerah saat dia melihat wajah Ma Xiao Tao dan mengingat kembali kelihayannya yang luar biasa. Penatua Swan memberi isyarat kepada Jing Hongchen yang melangkah maju. Dia berhenti di depan cahaya yang menyelimuti Ma Xiao Tao dan menatap api hitam dengan hati-hati. Setelah beberapa saat dia berkata dengan suara yang dalam, bisakah aku lebih dekat merasakan perubahan kekuatan jiwanya? Ya, suara penatuamu bergema. Setelah itu, seorang terkejut ketika sosok emas muncul di samping Jing Hongchen. Sosok itu milik penatuamu, tetapi itu hanya proyeksi ilusinya. Cahaya yang intens beredar di udara dan menyebabkan jiwa bela diri jenis cahaya Wang Dong tanpa sadar mengalir keluar. Bahkan lengannya yang berisi tulang roh menyala. Jing Hongchen tidak bisa mengendalikan emosinya dan berseru, keterampilan jiwa apa ini? Meskipun dia bukan Dolo Transcendent, dia masih peringkat 93 judul Dolo. Tapi avatar penatuamu saat ini sudah di luar batas pemahamannya tentang master jiwa. Sebagai insting jiwa terbaik dunia, dia yakin ini tidak dapat dicapai dengan menggunakan alat jiwa. Penatuamu lebih dari sekedar proyeksi cahaya sederhana. Jing Hongchen terpesona oleh kekuatan luar biasa yang dia miliki. Seorang master jiwa sebenarnya memiliki kekuatan seperti ini. Dia tiba-tiba menyadari klaim penatuamu dia bisa melucuti alat jiwanya bukanlah lelucon. Penatuamu mengangkat tangan kanannya dan sebuah pintu muncul di lingkaran cahaya yang menutupi tubuh Ma Xiao Tao. Api Ma Xiao Tao juga tidak melonjak karena pintu ini. Seluruh ruangan ini seperti segel cahaya raksasa yang menekan api hitam di tubuhnya. Jing Hongchen menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia berjalan 2 langkah ke depan Ma Xiao Tao dan menggunakan tangannya untuk menguji api hitam yang melonjak darinya. Setelah itu, dia menekan tangannya ke pergelangan tangan Ma Xiao Tao dan merasakan kondisi tubuhnya. Dia kemudian mundur 2 langkah dan cepat-cepat keluar dari lingkaran cahaya. Tidak ada yang memperhatikan ketika dia menekan tangannya ke pergelangan tangan Ma Xiao Tao. Kuku jarinya sedikit bergetar. Perubahan itu bahkan tidak diperhatikan oleh penatuamu. Aku tidak berdaya.
Sungguh aku tidak mampu melakukan apapun. Ini adalah reaksi dari api yang bermutasi. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.